Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir kemarin kita mengenal sanjungan ahli ilmu kepada Imam Syafi'i. Sanjungan ahli ilmu lebih berbobot daripada sanjungan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah unsurnya dua, cari ilmu, paham, beramal. Kalau ahli ilmu selain punya ilmu, mendorongnya untuk mewujudkan ilmu, ditambah menyebarkan ilmu ke masyarakat. Yang memberikan sanjungan adalah ahli ilmu, berarti tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Semisal Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal sebagai penghafal 1.000.000 hadis. Tidak sebatas membaca, tapi hafal. Berarti menguasai bahasanya, ngerti maknanya. Beda kan dengan sebatas ilmu diamalkan. Imam Ahmad punya kitab Musnad Ahmad. Sampai gurunya yaitu Imam Malik, generasi tabi-tabi'in memberikan sanjungan. Di masyarakat malah dikenal sebagai Imam Madhab. Kalau begitu, bila orang hebat-hebat seperti itu memberikan sanjungan, pantasnya Imam Syafi'i adalah orang hebat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Syafi'i itu mujaddid abad kedua. Apa makna mujaddid? Pembaharu. Kenapa dikatakan pembaharu? Menyampaikan sesuatu yang dianggap baru oleh mereka yang lama tidak mengenal atau melupakan, seolah barang baru, padahal itu sudah ada sejak dari dulu, cuma terpendam, nggak disebutkan, orang melupakan. Ini ada yang membacakan kembali, namanya apa? Pembaharu. Sehingga wong sing nyimpang itu diluruskan. Abad pertama Umar bin Abdul Aziz, abad kedua Imam Syafi'i. Ini termasuk di antara sanjungannya. Lalu kewafatannya itu di hari Kamis, malam Jumatnya selesai penguburannya. Orang bisa melihat hilal bulan Sya'ban, berarti sudah selesai bulan Haram Rajab, berarti meninggalnya di bulan Haram, di bulan Rajab. Tahun yang ke-204 Hijriah. Umurnya sekitar 54 tahun. Yang jelas 50 tahun lebih
Berikutnya kita masuk kepada apa isi wasiat Imam Syafi'i, masuk di halaman 23. Wasiatul Imam Syafi'i. Yang kita baca masuk di halaman 26. Karena di halaman 23 itu menggunakan sistem menyebutkan sang penulis mendapatkan berita dari siapa, dan itu yang biasa dipakai oleh ahli ilmu di dalam hadis yang biasa disebut dengan sanad. Apa itu sanad? Silsilatur ruwah al-musilah ila matanil hadis. Rangkaian para perawi akhirnya sambung kepada isi hadis. Imam Bukhari, penulis kitab, dapat ilmu dari gurunya, yaitu perawi pertama. Gurunya dapat ilmu dari gurunya lagi. Gurunya lagi dapat ilmu dari gurunya lagi. Maka si A, si B, si D itu namanya para perawi. Di sini penulis buku namanya Fadlatul Syekh Zuhair As-Sawish yang menulis buku ini. Ini dapat berita tentang Imam Syafi'i dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus akhirnya merujuk kepada orang yang memantau perilaku Imam Syafi'i seperti apa. Sehingga orang-orang yang menyampaikan berita itu kepercayaan. Di sini sudah ada tulisannya, sepertinya kita tidak membacanya dan nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk kepada matan, inti apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i. Halaman yang ke-26, nomor 1. Annahu yashhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Annahu sesungguhnya Imam Syafi'i yashhadu ikrar, mengungkapkan isi hati dengan tulus dan penuh kejujuran. Itu namanya ikrar. Mengungkapkan isi hati untuk mengakui sesuatu, itu namanya ikrar. Apa yang beliau ikrarkan? Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Terjemah global, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi itu dikoreksi terjemahan itu. Karena Tuhan itu macamnya banyak. Tidaklah Tuhan itu kecuali semuanya Allah. Rusak enggak makna itu? Rusak. Padahal yang hak itu hanya Allah. Makanya arti dari la ilaha adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti di alam ini Tuhan batil banyak, buang. Allah yang hak itulah yang diibadai. Orang Yahudi punya berapa Tuhan? 2, Allah dan Uzair. Orang Nasoro malah 3, Tuhan Bapa, Roh Kudus, Al-Masih. Orang Sinto punya yang lain. Hindu atau Buddha punya Brahma, Sewa, Wisnu. Apalagi orang Majusi, orang Qadariyah, setiap diri menetapkan takdirnya, berarti mengaku sebagai Tuhan. Itu batil semuanya Tuhan-Tuhan yang seperti itu. Di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ngarang hukum dengan bid'ah-bid'ah, termasuk salawat gaya A, salawat gaya B, dan seterusnya. Ibadah pada Allah titip pada orang mati itu hasil karangan manusia. Lek enggak ngono jare gak teko. Pada itu cara memeras masyarakat. Kenapa? Pokok salam tempeli amplope kandel engko dongane dawa. Makanya itu ada sistem hadiah dulu kepada
sing dititipi donga. Lek mati napa hadiahe? Pahala baca Quran, pahala khataman, pahala sedekahan. Lek sik urip napa hadiahe? Amplop. Kok malah ndonga. Dan seterusnya. Orang yang membuat cara seperti itu berarti dia telah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Itu wajib dibuang semuanya. Sehingga yang memiliki kewenangan itu hanya Allah saja yang mencipta, mengatur. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hak mencipta, hak mengatur itu Allah. Allah yang mencipta alam raya, Allah yang ngatur. Manusia dicipta, diatur, maka belajarlah Quran, belajarlah sunnah. Sebagaimana para sahabat, lagek praktek, ojo ngatur sak karepe dewi, bikin cara sak sire dewi. Nah, orang yang membuat cara dewi, berarti dia punya peran sebagai Tuhan. Itu dibuang semuanya. Makna la ilaha, ilah batil dibuang, illallah itu hanya Allah. Ini ikrar Imam Syafi'i. Menyatakan ilah batil dibuang, hanya Allah tok yang diibadahi, yang la syarikalah, enggak ada sekutu pesaing buat Allah. Adakah yang lain sepadan Allah? Enggak ada. Yang ada di atas arsy itu hanya Allah saja. Selebihnya di bawah arsy. Yang mencipta itu Allah saja. Yang lainnya itu dicipta. Enggak ada kan pesaingnya. Makanya yang mengatur itu Allah saja, jangan mencari orang yang membuat aturan. Nah, itu enggak boleh. Itu wasiat pertama, syahadat la ilallah lengkap dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini lafaznya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikrar bahasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah. Yang dimaksud dengan hamba Allah, makhluk yang menghamba kepada Allah. Sehingga ilmunya diamalkan dan menjadi hamba yang menghamba sebagai derajat penghambaan terbaik, sehingga yang lain niru caranya. Sekaligus sebagai rasulnya. Artinya orang yang menyampaikan risalah Allah. Apa makna risalah? Taujih, bimbingan, arahan. Yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semua yang disampaikan adalah wahyu. Sehingga apapun yang dibawa dari Nabi melewati periwayatan sampai kepada kita sahih, memang betul-betul dari Nabi, itu bobot hukumnya sama dengan Al-Quran. Nggak boleh dikatakan dari Nabi kelasnya hanya sunnah diambil oleh nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi semua yang datang dari Nabi itu wahyu. Yang tugas kita adalah wa may yuti rasul faqat atau Allah. Siapa sing mentaati rasul itulah taatnya kepada Allah. Juga ditandaskan oleh Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datangkan ambil, yang Rasul larang jauhi. Dan hukum asal perintah itu wajib. Kalau begitu, makna Muhammad Rasulullah adalah menghamba kepada dengan cara Rasul, dan itu beliau hanya membacakan wahyu. Masih ingat apa saja tugas Rasul? Satu, yatlu alim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Nomor dua, menjelaskan tafsirnya, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia makna wahyu yang diturunkan. Dan Nabi ketika menjelaskan bukan pendapatnya. Kalau kita bisa berpendapat, tapi kalau Nabi tidak berpendapat, itu wahyu. Kalau kita memahami, menyimpulkan, tapi kalau Nabi itu memang wahyu yang disampaikan. Nah, kita memahami, menyimpulkan, kadang benar, kadang salah. Tapi kalau Nabi menyampaikan betul-betul wahyu, mesti benar. Bima arokaullah, apa yang sudah Allah perlihatkan. Juga beliau menandaskan ala inni utitul Quran wa mislu ma'ah.
Sesungguhnya saya diberi Quran dan semisal Quran selalu menyertainya. Selalu menyertainya. Juga Allah menjelaskan summa inna alaina bayana. Setelah Quran dibacakan, Nabi meresapi, dijamin hafal. Allah mengatakan saya jamin bayannya, yaitu tafsirnya. Itu semuanya itu dari Allah. Cuma ada yang langsung dalam wujud Al-Quran, ada yang dalam bentuk praktek real. Makanya Nabi itu adalah Quran sing berjalan. Quran sing dibaca itu Al-Quran 30 juz. Quran yang berjalan dalam bentuk real penerapan itu perilaku Nabi SAW. Yang kedua tugasnya menjelaskan. Yang ketiga tugasnya menjawab pertanyaan karena umat disilakan bertanya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bila enggak tahu tanyalah. Maka Nabi juga mengatakan saluni, saluni, saluni. Tanyalah kepada saya, tanyalah kepada saya, tanyalah, nanti akan dijawab. Tugas Rasul yang keempat adalah menyontohkan beramal. Yang Allah kehendaki lafadz ini prakteknya piye itu berada pada praktek Nabi. Makanya beliau itu sholat di atas mimbar ben disawang wong. Ketika mereka sudah melihat dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholato kamu sebagaimana kamu melihat. Berarti Nabi memperagakan wong podo nyawang. Ngono lho prakteke niru. Itu menyontohkan beramal. Tema yang lain masalah haji juga sama, khudhu ani manasikakum. Ambillah manasikmu dari apa yang saya kerjakan. Itu menyontohkan beramal. Dan Allah sudah mengokohkan sebagai profil percontohan dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu contoh. Makanya siapa sing ibadah koyok Rasul berarti bener. Siapa yang ibadah ngarang pasti salah, walaupun dia mengatasnamakan kiai, hasil karangan. Lalu tugas Rasul yang kelima adalah mengajarkan kitab bersama hikmahnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kitab dan hikmah, kandungan hukumnya. Termasuk hadis itu hikmah. Jelentrehnya kandungan Quran itu seperti apa? Dijelentreh pakai perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, itu hikmah. Itu luas. Tugas Rasul yang keenam, yukhriju minadz dzulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, gelapnya kesyirikan kepada cahaya tauhid, gelapnya maksiat kepada cahaya ketaatan. Puncaknya gelapnya neraka menuju kepada cahaya surga. Tugas Rasul yang ketujuh adalah sebagai basyirun wa nadhira. Sing gelem nampa dakwah silahkan kamu bergembira, yang menolak diwaspadakan, awas neraka. Nah, setelah mengetahui Rasul tugas seperti itu, Imam Syafi'i menyatakan saya ikrar, saya terima tugas beliau. Ini wasiat pertama, annahu yasyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan konsekuensinya Imam Syafi'i bekerja keras untuk memenuhi. Setelah mengakui kedudukan Rasul seperti itu, tak tompo, konsekuensinya ia kerjakan. Apa konsekuensi pertama? Orang yang mengatakan saya ikrar kalau Rasul utusan Allah, apa kewajibannya dikerjakan? Enggak ikrar tok. Sekarang kita lihat dulu, nyapa masyarakat kok begitu mudah mengatakan saya muslim padahal banyak yang tidak kenal. Seolah itu hanya sebatas mengucapkan dua kata itu ketika khitan, makanya ketika khitan itu diselamni, napa diselamni niku? Diislamni, apa maknanya? Dan orang yang hendak mengkhitan itu seringnya menuntun, ayo doa dulu. Yaitu kon muni syahadat la ilaha Muhammadar Rasulullah kemudian dikhitan. Itu namanya diislamni.
Tapi setelah itu enggak diwujudkan apa yang jadi kewajiban, makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, tapi melakukan muni tok, ikrar kalimat itu. Cukupkah Islam hanya ikrar saja? Tanpa paham dan penerapan? Gimana hanya baca Quran saja gak paham akan bisa beramal? Sementara Allah sudah menjelaskan wala taqrabus sholata wa antum sukara, kamu jangan kerjakan sholat di mana kamu mabuk sampai kamu paham yang kamu katakan. Berarti sholat gak paham maknanya itu lalai. Apa sing tak onak nembu, itu kelasnya mabuk. Ya kita dilarang, maka itu wajib belajar. Takbir sampai salam lafate apa kudu paham sehingga rumangsa berbincang dengan Allah. Makanya kita wajib memiliki buku tuntunan sholat plus dengan terjemahnya sehingga kita ngerti kandungan yang kita baca. Bab lek ora gak oleh. Artinya tidak menggapai dari fungsi sholat berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya gerak rutin tapi belum mendapatkan manfaat kandungannya. Nah, Imam Syafi'i itu sudah bekerja keras mewujudkan kandungannya. Apa itu buktinya? Mempelajari ilmu yang diajarkan Nabi. Makanya sering mengatakan kepada Imam Ahmad, engkau di dalam mencari hadis lebih banyak daripada saya mencari hadis. Walaupun saya punya Musnad Syafi'i, bahasa gampangnya gitu, Arisalah, tapi periwayatan hadis tidak sebanyak kamu. Bila kamu punya, saya belum punya, tolong sampai itu siap mempelajari. Sebelumnya Al-Quran umur 7 tahun sudah hafal. Itu bentuk konsekuensi mempelajari. Setelah itu mendalami bahasa Arab sampai yang paling jelimet ke pelosok syair-syair. Sehingga gaya Quran yang itu juga bagian diantaranya itu bernada syair itu paham. Nah kita kira-kira paham nggak maca Quran iki bentuk syair atau bukan? Wong kadang mek sebatas mie cara masak tulisannya bahasa jare mie Quran lagi. Minawa bagi mie Quran iki lho. Nyapa tulisannya Arab. Mongko niku petunjuk masak cuma bertuliskan Arab dikira mi Al-Quran. Apa anak mi Al-Quran? Kenapa kok begitu? Karena terlalu lugu. Nah Imam Syafi'i itu betul-betul mahir menguasai bahasa Quran, mempelajari bahasa sampai jelimet ke pelosok. Sehingga bahasa asli Arab itu apa? Yang Quran itu adalah bilughatin Arabiyyin mubin, logate, lughoi, itu bahasa Arab itu memang betul-betul paham. Nah setelah itu kitab Muwatta Imam Malik itu dihafalkan 9 hari. Makanya ketika berguru kepada Imam Malik untuk dijebarkan tafsir maupun syarah, beliau tidak membawa buku dan tidak ada pembaca, tetapi membaca sendiri tanpa buku. Napa masalahnya? Hafal. Itu kewajiban. Sehingga ikrarnya itu memang diwujudkan. Saya ikrar berarti ada perwujudannya. Apa? Cari ilmu. Kemudian fatwa Imam Syafi'i itu sangat banyak. Beliau tawaduk sekali. Bila kamu jumpai fatwaku, kitabku ternyata kok menyelisih kepada as-sunnah, buang kitabku. Buang kitabku. Bila saya jumpai hadits itu sahih, itu yang saya pegang, itu madhabku, jalan kehidupanku. Diwujudkan ilmu. Yang kedua amalnya. Ketiga dakwahnya. Memperbanyak sholawat, melanjutkan perjuangannya. Itu konsekuensinya dipenuhi. Apa konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah? 1. Mengilmui ilmu yang diajarkan Nabi. 2. Melaksanakan perintah Nabi. 3. Menjauhi larangan Nabi. 4. Mengimani berita yang disampaikan Nabi. 5. Beribadah dengan gaya Nabi. 6. Melanjutkan dakwah Nabi. 7.
memperbanyak sholawat kepada Nabi. Itu kan perwujudan ikrar. Jadi saya wasiat itu ada perwujudannya, bukan sebatas wasiat. Makanya itu ada orang sudah terjun di medan dakwah, ketika hendak meninggal sakit, akhirnya juga sulit bicara, napa wasiate? Meninggalkan tulisan la ilaha illallah. Lengkap maknanya dengan Muhammad Rasulullah, walaupun itu lafaz la ilaha illallah saja. Karena konsekuensi mengikuti Nabi itu perintah dari Allah. Itu juga termasuk wasiat. Walau tidak bisa mengikrarkannya karena ada udzur, tapi sudah ada tulisannya, sudah itu wasiatnya. Di sini kita membaca pensarahannya di halaman 26, catatan nomor 1 yang bawah. Bada'a Imam Syafi'i memulai wasiatahu wasiatnya bisyahadati dengan ikrar yang berbunyi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nomor 1 wasiat pertama. Kenapa wasiatnya kok begitu? Li'annaha, karena wasiat ini awwalu wajibin, pertama kewajiban. Makhluk pertama kali Allah kehendaki terjadi walaupun masih dalam bentuk benih di sulbi orang tuanya, pembekalan yang Allah bekalkan apa? Kalimat la ilallah. Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Mengatakan qalu bala syahidna. Ini bekal pertama. Lahir belum balik kok mati. Dia mati di dalam bekal itu. Surga berarti. Quran diturunkan bersama sunnah Nabi SAW untuk menjabarkan makna la ilaha illallah. Yang itu pada surah Al-Ikhlas sudah sepertiga Al-Quran. Qala al-alamatu Ibnu Abi Al-Is fi syarhihi ala at-Tahawiyah fi raqam 87 berkata orang yang luas ilmunya Ibnu Abil Is pada syarah kitab at-Tahawiyah di halaman yang ke-78 beliau menjelaskan awwalu wajibin, pertama kewajiban yajibu alal mukallafi, yang diwajibkan kepada mukallaf. Napa mukallaf? Orang yang memikul amanat. Kita mukallaf bukan? Iya. Hidup masuk pada masa balik kan kita. Punya indera, mendengar, mulai bisa berpikir, dapat arahan. Ini jalan surga, jalan neraka. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Maka jalan surga tempuhlah, jalan neraka tinggalkan. Nah, orang yang mampu memikul itu namanya mukallaf. Berarti kita sudah mukallaf, diberikan amanat memikul tugas itu. Apa yang pertama kali tugas itu? Menerapkan la ilaha illallah. Pertama ikrar, dipahami, diterapkan. Syahadatu alla ilaha illallah, ikrar bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, yang la nadra wala qasda ilan nadri, yang tidak butuh untuk memandang dan tidak ada maksud untuk menyampaikan pandangan. Artinya terima apa adanya langsung. Kenapa? Memang itu fitrah, bawaan dasar, dan itu sudah mendarah mendaging. Kenapa harus nimbang lagi? Kenapa memiliki maksud untuk membuat penimbangan? Tidak perlu, langsung. Semisal Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang datang dari Nabi rasa mikir, mesti benar, langsung ditompo, tidak usah nimbang-nimbang. Kalau kita seringnya cek nimbang-nimbang pora. Wis gede dirabekne, mikir mboten? Sik tak timbangi, gitu kan? Tapi untuk kalimat ini ketika ditawarkan enggak usah nimbang, gimana? Iya, langsung begitu. Kenapa? Itu fitrah. Sudah mendarah mendaging. Apa yang mau ditimbang? Waktu pasti benar.
La nadra wala qasta ila nadri. Wala syaka dan tidak ada yang betul untuk diragukan. Kama hiya aqwalul arababi al-kalami al-madhmumi. Sebagaimana orang yang seneng nimbang-nimbang itu oleh tokoh ahli kalam yang tercela. Jadi ahli kalam itu ketika dikatakan Allah itu hanya satu, langsung iya atau saya cek dulu. Mereka mengatakan tak cek dhisik, saya timbang dulu. Nah itu tidak boleh. Ahli kalam yang begitu tercela. Karena wahyu itu nggak ditimbang, tapi langsung dipahami dan diterapkan. Kalau ditimbang nanti akan dibuang. Kenapa? Dianggap tidak masuk akal. Karena yang ia terima itu apa yang bisa dipandang, didengar, dijamah, dicek, ada buktinya. Berita gaib itu nggak ada yang diterima. Makanya itu ahli kalam itu adalah orang yang madhmum. Bahkan a'immatus salafi kulluhum muttafiqun. Ahli kalam semuanya sepakat ala atas anna awwala ma yu'maru bihi al-abdu. Anna sesungguhnya awalama pertama apa yang yu'maru bihi diperintah dengannya al-abdu seorang hamba. Hamba pertama kali mendapatkan perintah, napa perintah pertama kali? Asyhadatan. Bila kamu menyatakan masuk Islam, ikrar pertama kali adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ikrar dengan tulus tanpa keraguan bahwa enggak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Sesembahan batil buang, jimat-jimat buang. Dan syahadat Muhammad Rasulullah, saya haram beribadah kecuali belajar dulu bagaimana Rasul beramal, lalu saya menyontok. Itu pertama kali yang diucapkan ketika masuk Islam. Ini sudah jadi kesepakatan. Wa muttafiqun, mereka juga sepakat ahli ilmu ala atas anna man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu, ikrar syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah qoblal bulugh, sebelum balik, lam yu'mar, dia tidak diperintah bita jadi dzalika untuk memperbaharui mukaiba bulughihi ketika hendak masuk ke masa baliknya. Misalnya diputuskan masa balik 10 tahun. Nah, A ini mendekati 10 tahun. Sekarang kamu ikrar asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mongko kecilik itu sudah. Butuhkah itu diulang? Tidak. Mungkin di antara kita yang sudah punya anak sejak dari cilik, wis apalane itu, ketika anak kita sampai kepada mendekati masa balik 10 tahun misalnya, kita kemarin-kemarin mengikrarkan kan, nak sini ayo ikrar asyhadu alla ilaha asyhadu Muhammadar Rasulullah. Gitu enggak kita sebagai orang tuanya? Enggak kan? Kenapa? Karena anak kita sudah ikrar dari kecil dan sudah kita latih. Makanya ketika masuk masa balik, ikrarnya sudah sejak dari kecil. Makanya tidak usah untuk diulang secara seremonial. Ikrar resmi yang disaksikan tidak perlu. Tapi itu memberlakukan apa yang sudah ia ikrarkan sejak dari kecil. Nah itu kesepakatan ahli ilmu. Maka yang ikrarnya asyhadu alla ilallah asyhadu anna Rasulullah itu diikrarkan, disaksikan itu apabila sebelumnya tidak berislam lalu didakwai sekarang menyatakan masuk Islam. Nah silahkan pertama kali kamu ikrar. Tapi apabila wis ikrar kecilik tidak perlu untuk disuruh berikrar kembali. Di balik itu kita sudah terlalu sering lafaz-lafaz syar'i itu isinya syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kapan kita berucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kapan? Setiap kali selepas wudu, mesti kan? Di dalam tahiyat mesti kan? Nah, sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan itu pengungkapannya bukan
ikrar pembaruan bukan, tetapi ikrar ritual. Bukan ikrar pembaruan, tetapi itu ritual. Makanya ilmu sepakat bila sudah syahadatnya sejak dari kecil, ketika mendekati masa balik tidak usah bikin acara, ayo anak-anak ngumpul mendekati masa balik ikrarlah, nggak perlu. Kenapa? Mereka wis ikrar sejak dari kecil. Semakola kemudian sang Musarrih Ibnu Abil Is menjelaskan, at-tauhidu awwalu ma yadkhulu bihi fil Islam. At-tauhidu ikrar pengakuan oleh itu zat yang maha satu adalah awaluma pertama apa yang yadkhulu bihi seseorang masuk dengan ikrar itu fil Islam di dalam Islam. Bila belum pernah beragama Islam, sekarang tahu lalu masuk, nah ini pertama kali yang ia ucapkan. Wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya, dan terakhir yang dengan itu ia tinggalkan dunia. Makanya sapa sing mau meninggal sing nunggoni supaya mentalkinnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah, bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu supaya dia berucap la ilaha illallah. Fadilahnya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah, siapa sing ucapan terakhirnya la ilallah termasuk surga. Makanya itu ucapan setat, bahkan modal bawaan yang diperjuangkan selama hidup, yang ia jadikan kata penutup ketika dia tinggalkan dunia. Sebagaimana hadis berikut, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa karena ada akhir kalamihi ucapan terakhirnya dengan la ilaha illallah, dakhala jannata, dia masuk surga. Rawahu Abu Dawud nomor 3116. Wafil Janais di Risalah Jenazah Syekh Al-Albani, babun fit talqin, bab talqin, wa hasanahu Albani, Albani menyatakan kata itu hasan. Juga ada di dalam kitab Al-Irwa, juga karya tulis Imam Albani nomor 687. Itu fadilahnya. Itu wasiat Imam Syafi'i. Maka supaya kita juga wasiat seperti itu. Wa akbaru umniyatil mukminin, dan paling besarnya angannya orang beriman. Paling besarnya harapan orang beriman, ayyul himaha, semoga Allah mengilhamkan untuk bisa ia terapkan kalimat la ilaha illallah inda mughadaratid dunya, ketika ia tinggalkan dunia. Muga-muga aku saleh mati itu ucapan terakhirku, saya bisa mengucapkan. Itu harapannya. Karena hati itu berbolak-balik. Bila tidak ada kejujuran, yang ada kedustaan, mau berucap itu nanti diharamkan. Siapa mau berucap ternyata diharamkan, malah gak iso berucap, walaupun sire ngono, sinten? Fir'aun. Dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israel au kamakol. Saya beriman sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Itu berucap la ilaha illallah. Ternyata dia enggak bisa mengucapkan, jek ditambah oleh Jibril mulutnya disuapi lumpur laut. Makanya bila Allah tidak mengokohkan enggak bisa berucap itu. Makanya selama hidup kita harus menyiapkan sehingga menjadi ucapan sing otomatis, sehingga obah-obah nanti kita akan berucap kata itu.
Biasanya yang kena musibah niku muni aduh napa muni la ilaha illallah. Nah itu sesuai kebiasaan. Bila memperbanyak zikir la ilallah, nanti bila kaget itu nanti dia akan berucap la ilaha illallah. Nah itu dizikirkan. Bukan aduh, kadang malah jangkrik, napa malah ingkang lintu. Nah itu ucapan terakhir malah jangkrik, napa niku maknane? Ya jangan. Makanya itu difasihkan. Makanya sepanjang punya kegiatan termasuk melaku ngalor ngidul ngetan ngulon itu aja dihiaskan mulut dengan nyanyi, tapi dengan apa? Zikir, perbanyak dengan la ilaha illallah. Harapannya apa? Nanti dimudahkan ketika meninggalkan dunia bisa mengucapkan kalimat itu. Wa yasunu antakuna awalama yutraku udhunul mauludi. Wa yasunu, dan bagus antakuna kalimat la ilallah itu awalama, pertama apa yang yutraku diketuk udhunul mauludi, telinganya bayi. Ngadani telinga bayi napa hukumipun? Napa jawabannya? Hadis yang cerita itu banyak, salah satunya ada yang sahih. Tapi semua itu ada catatan. Napa? Itu bukan ritual tetapi sistem pengajaran. Andaikan toh masih dikoreksi ternyata tidak sahih, enggak masalah. Kenapa? Itu sistem pengajaran. Karena orang tua punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Termasuk penjagaannya yang diketukkan pertama kali adalah kalimat la ilaha illallah. Karena itu pertama pembawaan. Ketika lahir itu yang kita jadikan sebagai penggetar gendang telinga kalimat la ilaha illallah. Yang itu pada lafaz adzan sering itu diulang-ulang lengkap. Karena nanti konsekuensinya juga akan sholat. Itu apabila niatannya diketukkan untuk mengetukkan, menggetarkan telinga, gendang telinga bayi, itu terbebas dari ritual. Itu sesuatu yang memang konsekuensi jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Nah, perdengarkan adzan untuk menggetarkan gendang telinga pertama kali. Adzan di arah kanan, qomat di arah kiri. Itu bagus sebagai satu bentuk apa? Pendidikan. Itu wasiat pertama yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sudah ada pensarahannya, maknanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kelengkapan pensaranya seolah akan kita susulkan nanti. Apa wasiat kedua? Wa annahu yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusulih. Wa annahu, sungguhnya Imam Syafi'i wasiatnya bentuknya adalah yu'minu, mengimani billah, akan kedudukan Allah. Wa malaikati, mengimani kedudukan adanya malaikat. Wa kutubi, mengimani kedudukan adanya kitab. Wa rusulihi, dan mengimani kedudukan adanya rasul. Artinya mengimani rukun iman yang 6. Ketika mengimani kepada para rasul, semuanya diimani, tidak ada rasul yang ditolak. Karena menolak satu rasul dianggap menolak semua rasul. Yahudi mengimani Nabi Musa, tapi enggak nomor Nabi Isa, maka dia dianggap mengkufuri semua rasul. Orang Nasoro ketika enggak mau mengakui Nabi kita sebagai Nabi, walaupun mengakui Nabi Isa sebagai seorang Nabi, meninggalkan satu Nabi, maka dianggap dia meninggalkan semua Nabi. Maka dikatakan di sini, la nufariqu baina ahadin min rusuli, saya tidak akan memisah-misahkan, nompo sebagian, menolak sebagian
Walaupun yang dibuang itu hanya salah satu dari rasul-rasul yang ada. Itu dianggap mengkufur kepada semua rasul. Bagaimana gambaran global rukun iman yang 6? Ketika Jibril tanya pada Nabi kita, mal iman, dijawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini wasiat kedua, mengimani rukun iman yang 6. Mengimani kepada Allah, percaya dengan yakin akan kedudukan Allah yang siap mewujudkan kewajibannya. Ada berapa kedudukan Allah? 3. Dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Al-Fatihah mengokohkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya, itu tauhid uluhiyah. Bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah. Nama-nama Allah yang sangat banyak, 99 diantaranya semuanya menunjukkan kerja alam raya, hasil kerjanya. Dan kita kecil di tengah-tengah ciptaan alam yang luas. Yang ketiga, menghambanya kita semata kepada Allah. Kenapa? Memang kita dicipta, ya diatur olehnya. Setelah itu wujudkan 5 kewajiban. Yakin di hati tanpa ragu, ikrar lisan dengan 2 kalimat syahadat sebagai setat, lalu badan beramal, belajar dulu bagaimana syariat beramal. Iman bisa bertambah, jaga dengan ilmu, lingkungan yang baik. Iman bisa berkurang, jaga dari dosa, apalagi syirik. Jaga dari malas, jaga dari lingkungan yang jelek. Itu konsekuensi untuk menjaga imannya kepada Allah. Iman kepada malaikat, Allah mencipta makhluk namanya malaikat, bahannya cahaya, tugasnya banyak. Kira-kira malaikat yang kita selalu punya hubungan sehari-hari malaikat nomor 1, malaikat hafadzah, penjaga diri kita. Bisa pisah? Gak bisa. Kedua, malaikat kiraman katibin sing tugase yaktubun, nyatet. Pernah meninggalkan? Gak pernah. Gak pernah memisai. Termasuk nanti ada malaikat mungkar nakir yang tanya kita di alam kubur. Itu harus diimani. Itu pakai dalil, akal memahami dalil. Bukan akal ngecek. Malaikatnya kaya ngopo tak sotingi, nggak boleh. Karena termasuk iman kepada yang gaib. Lalu iman kepada kitab-kitab, kitab yang dulu cara mengimaninya itu dari Allah titik. Tapi dibaca, dihafalkan, minimal lancar, dikenali tafsirnya, diamalkan, didakwahkan, modal jihad itu cukup dengan Al-Quran. Kenapa? Dijaga semuanya. Kitab yang dulu nggak ada penjagaannya. Penjaganya orang mati, akhirnya banyak yang merubah. Tapi bila Al-Quran, Allah menjaga semuanya. Kita dilibatkan. Berikutnya iman kepada para rasulnya. Selawe yang ditulis di dalam buku-buku kisah Nabi, kisah Rasul. Berapa asli jumlah Nabi, jumlah Rasul total? Nggak tahu, karena sebagian dikisahkan, sebagian enggak. Bahkan mengatakan sampai ratusan ribu. Karena setiap umat itu ada Rasulnya. Dan kisah itu enggak semuanya. Kisah Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu kan cuma sebagian. Kemudian Rasul yang kita jadikan ikrar syahadat, Nabi kita saja. Akhirnya diilmui, ilmu yang diajarkannya, dikerjakan perintahnya, dijauhi larangannya, diimani berita disampaikannya, beramal dengan contohnya, memperbanyak sholawat, melanjutkan dakwahnya. Nah, itu bentuk konsekuensi iman kepada Rasul yang sikap kita la nufariqu baina ahadim mirusulih. Nah, untuk nomor 2 ini pensyarahannya insya Allah bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian yang kita sampaikan, apa yang kita baca, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan.
Sekiranya enggak ada, kita cukupkan istirahat. Walam suwab, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.